Penguasa Kuil Surgawi, Bab 367. Pada pukul 5 sore, di area Departemen Perang Tianxia, Departemen Perang Besar Xia telah secara resmi berganti nama menjadi Departemen Perang Tianxia oleh Tetua Agung dan partainya pada siang hari. Penatua Agung, Penatua Kedua, dan yang lainnya telah membuat pengaturan. Setelah semua masalah disingkirkan, semua orang kuat dari Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan Hitam diusir. Sekelompok pejabat tingkat tinggi dari Departemen Perang Tianxia kembali mundur di kolam naga. Ya, manajemen puncak Departemen Perang Tianxia akan mengalami terobosan besar lainnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Tetua Agung dan pihak lain yang terlibat pun merasa seperti sedang bermimpi. Keberuntungan dinasti terus meroket, dan sekarang telah langsung dipromosikan ke tingkat dinasti. Ini sangat tirani dan telah sepenuhnya dipromosikan dari tingkat dinasti ke dinasti. Dan kali ini merupakan kemajuan besar. Jadi kali ini setelah Tetua Agung dan yang lainnya keluar dari pengasingan, kekuatan mereka pasti akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih kuat. Tetua Agung dan yang lainnya secara alami menerima kabar bahwa alam kaisar sejati pertama akan dibuka 5 hari kemudian. Tians, kamu pasti akan pergi ke alam kaisar sejati, kan? Dulu, kamu hampir lolos dari kematian dan mencoba yang terbaik untuk membantu kami orang tua, tapi kali ini, dengan dibukanya alam kaisar sejati, itu pasti milikmu. Semua orang kuat di seluruh Departemen Perang Tianxia kami akan sepenuhnya melindungimu. Ayo pergi, butuh 3 hari untuk mencerna hadiah besar yang dibawa oleh peningkatan keberuntungan nasional ini. Kita akan dibebaskan dalam 3 hari. Tetua Agung menarik napas dalam-dalam, berteriak rendah, dan membawa sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia pergi ke arah Longqi. Penatua kedua Liu Ce, Penatua ketiga Zudi, Penatua keempat Long Zhanguo, Wan Tianshui, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji. Serta 3 Master Sekte, Qing Yitao, Chen Podao, dan Zhan Wushuang, ketiganya mengikuti Tetua Agung dan yang lainnya ke dalam kolam naga. Di antara mereka, Guru Tao Qingyi, Chen Podao, dan Zhan Wushuang memiliki lebih banyak kompleksitas dan emosi di hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, nasib nasional Departemen Perang Tianxia akan secara resmi diangkat ke tingkat dinasti. Dan kali ini dengan kemajuan besar dalam nasib nasional, mereka juga dapat menikmati keuntungan yang sangat besar dan dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam waktu singkat. Jadi pada saat ini, setelah Ming Ning mengatur segalanya di dalam wilayah tersebut, dia dapat melepaskan tangannya untuk melawan dinasti baru di luar wilayah tersebut, Departemen Perang Tianxia. Namun dia tidak keluar untuk berperang. Bahkan lingkup pengaruh di medan perang ekstrateritorial dibuang begitu saja ke sana dan diabaikan. Semua orang kuat di Departemen Perang Tianxia terus mundur dengan seluruh kekuatan mereka. Namun pemandangan aneh muncul. Departemen perang teratas di dunia, terutama di seluruh dunia, relatif memusuhi beberapa kekuatan di Departemen Perang Tianxia. Jelas sekali bahwa Departemen Perang Tianxia tidak memedulikan pengaruh luar pada saat ini. Tapi mereka tidak berani menyerang lagi. Lingkup pengaruh yang luas dan tak terbatas di medan perang luar sudah ada, tapi orang-orang itu tidak berani menyerang. Pada saat yang sama, hari baru tiba di medan perang di luar wilayah. Xiao Tian sekali lagi mengintegrasikan tim di bawah Kuil Tianshan. 3.000 pembangkit tenaga listrik teratas berkumpul di markas besar Kuil Tianshan, dengan jubah hitamnya dan pedang hitam, menarik napas dalam-dalam, memimpin para prajurit Kuil Tianshan menuju ke arah Departemen Perang Singa Laut. Pada saat ini, di Departemen Perang Singa Laut, di ruang konferensi markas besar Departemen Perang Singa Laut, sekelompok pejabat senior dari Departemen Perang Singa Laut sedang mengadakan pertemuan tempur dengan ekspresi yang sangat serius. Komandan Departemen Perang Singa Laut adalah pria jangkung dengan wajah berkarakter Tionghoa, janggut emas, dan aura tirani kaisar tingkat 9. Tapi wajahnya sangat jelek, semuanya. Sekarang Departemen Perang Besar Xia telah secara resmi dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran dan telah berganti nama menjadi Departemen Perang Tianxia. Kata, Tian, sudah cukup untuk menjelaskan ambisi Departemen Perang Daxia. Dan Anda semua tahu bahwa kami memilikinya telah mengikuti singa selama bertahun-tahun. Departemen Perang telah menindas Departemen Perang Xia besar, dan kebencian telah mendalam sejak lama. Terakhir kali, Departemen Perang Besar Xia dan Kuil Tianshan menggerebek beberapa departemen perang di pusat dan benua barat. Hanya Departemen Perang Singa Laut kita yang lolos. Tapi, aku selalu punya firasat buruk di hatiku akhir-akhir ini. Akankah Departemen Perang Singa Laut kita benar-benar dilepaskan? Departemen Perang Singa Laut mereka adalah adik dari Departemen Perang Singa. Anda bisa tahu dari nama Departemen Perang, mereka semua memiliki karakter singa. Dan di seluruh dunia, Departemen Perang Singa Laut dipimpin oleh Departemen Perang Singa. Mereka dulu meremehkan Departemen Perang Great Xia.
Namun situasi saat ini bukan lagi soal mereka meremehkan Departemen Perang Besar Xia, melainkan soal apakah Departemen Perang Besar Xia akan mendatangi mereka untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, kekuatan Departemen Perang Daxia dan Kuil Tianshan sudah jauh lebih kuat dari mereka. Saat berikutnya, Wakil Komandan Departemen Perang Singa Laut juga berkata dengan ekspresi yang sangat jelek, menurut intelijen, orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia sudah mundur, dan domain Kaisar Sejati akan segera dibuka. Jadi mari kita saksikan Perang Tianxia. Menurut niat kementerian, mereka seharusnya tidak mengambil tindakan terhadap kita. Huff, jangan terlalu percaya diri, Wakil Komandan, apakah Anda lupa bahwa sebulan yang lalu, pada hari daking dari Departemen Perang Tianxia, Qin Wu dan pejabat senior lainnya dari Departemen Perang Tianxia mengabaikan daking dan langsung Wan Li menggerebek Departemen Perang Serigala Besi. Jenderal Departemen Perang lainnya dengan aura kuat berkata dengan wajah gelap, "Yah, benar, kita harus waspada terhadap orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia. Mereka adalah yang terbaik dalam melanggar aturan." Presiden Departemen Perang Singa Laut mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita harus menyerahkan wilayah kepada Departemen Perang Tianxia untuk membayar kompensasi, dan kita tidak dapat berdamai? Pria emas tingkat Kaisar tingkat 8 lainnya di ruang konferensi berkata dengan cemas. Ini tidak akan berhasil, dan itu juga tidak akan berhasil. Karena mereka juga sudah meminta bantuan Lion War Departemen sebelumnya, baru 2 jam yang lalu. Namun di Departemen Perang Singa, perubahan drastis juga terjadi pada saat ini. 2 tetua Gunung Suci yang berada di puncak level Master Tao dibunuh oleh Yang Xia. Gunung Suci terguncang, dan sekarang pertemuan perang diadakan di sana. Diskusikan cara melawan Departemen Perang Tianxia selanjutnya. Siapa yang masih berminat untuk peduli dengan Departemen Perang Singa Lautnya? Lagi pula, aturan yang konsisten dari Departemen Perang Singa adalah jika ada yang salah, adiknya akan melakukannya, dan jika tidak ada yang lain, adiknya akan diintimidasi. Saat berikutnya, jenderal lain dari Departemen Perang Singa Laut menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening dan berkata, "Semuanya, ada masalah lain yang sangat sulit dan menyusahkan. Apakah Anda lupa bahwa ada orang lain di Departemen Perang Singa Laut kita?" "Di mana?" "Kelompok Serigala Darah." Pemimpin kelompok Serigala Darah, Xiao Zhan, juga dari Departemen Perang Tianxia. "Hehe, kebetulan pemimpin kelompok Serigala Darah juga bernama Xiao dari Kuil Tianxia. Apakah ini ada hubungannya dengan Tuan Xiao Tians?" Setelah Jenderal Departemen Perang Singa Laut selesai berbicara, semua pemimpin senior Departemen Perang Singa Laut tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wakil Komandan Departemen Perang Singa Laut berkata, "Will, kamu terlalu banyak berpikir, Xiao dari darah resimen serigala. Meskipun nama keluarga Zhan adalah Xiao, dia tidak ada hubungannya dengan Tuan Kuil Surgawi." Komandan Departemen Perang Singa Laut menggosok pelipisnya tanpa daya. Dia sangat kesal. Ya, kelompok Serigala Darah selalu menjadi kekuatan yang sangat kuat di Departemen Perang Singa Laut mereka ratusan tahun yang lalu. Orang-orang kuat yang berkeliaran Departemen Perang Besar Xia sama dengan para pembunuh di medan perang di luar wilayah. Anggota mereka juga adalah orang-orang kuat dengan garis keturunan dari Departemen Perang Besar Xia. Pada tahun-tahun ini, Departemen Perang Singa Laut mereka mengikuti Departemen Perang Singa dan aliansi Z9 untuk menyerang Departemen Perang Besar Xia. Kelompok Serigala Darah ini juga berada di zona Perang Singa Laut mereka, mengganggu angin dan hujan, membunuh orang-orang kuat di zona mereka, menyebabkan mereka sangat pusing. Setelah beberapa saat, Komandan Departemen Perang Singa Laut berkata, "Tidak ada cara lain. Mari kita bertahan dengan seluruh kekuatan kita dulu. Sekarang Departemen Perang Xia dipromosikan menjadi dinasti, Departemen Perang Singa pasti akan mengambil tindakan. Kami tidak punya cara atau kekuatan untuk menindaklanjutinya. Departemen Perang Tianxia relatif konfrontatif. Jadi sekarang, mari kita blokir Departemen Perang Singa Laut dengan seluruh kekuatan kita, dan kirim pembangkit tenaga listrik tingkat Raja, Kaisar, atau bahkan tingkat Kaisar ke semua pantai yang datang untuk memblokir dengan seluruh kekuatan kita dan mencegah kedatangan Departemen Perang Tianxia. Dan secara internal, kirim sekelompok penguasa Tao yang kuat, kita harus berperang melawan kelompok Serigala Darah. Departemen Perang Singa Laut kita tidak boleh khawatir tentang masalah internal dan eksternal. Kita tidak bisa mengikuti jalur lama Departemen Perang Tianxia, dan kita harus melakukannya. Waspadalah terhadap kekuatan di Tianxia setiap kali kita berperang. Jangan khawatir tentang Departemen Perang. Biarkan aku mengepung kelompok Serigala Darah dengan seluruh kekuatanmu. Kita harus membunuh Xiao Zhan itu dalam waktu 5 hari. Tidak, saat berikutnya, semua orang kuat di Departemen Perang Singa Laut di ruang konferensi berdiri dan merespons. Kemudian semua orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut keluar untuk membuat pengaturan. Tiba-tiba, dalam 1 atau 2 jam,
tingkat pertahanan di garis pantai Departemen Perang Singa Laut yang terisolasi sekali lagi diperkuat, langsung ditingkatkan ke tingkat tertinggi. Legiun paling elit semuanya sudah siap, dan artileri teratas sudah siap. Sistemnya juga sudah seluruhnya mencapai batas garis pantai. Pada saat yang sama, pelabuhan dan bandara Departemen Perang Singa Laut juga berada di bawah darurat militer, semuanya diblokir, dan tidak ada izin masuk. Tentu saja, situasi pemblokiran seluruh Departemen Perang ini diperkirakan tidak akan berlangsung lama, tetapi sekarang Departemen Perang Singa Laut tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa menunggu dan menunggu kakak mereka, Departemen Perang Singa, membuat yang baru bergerak. Dan selama periode ini, semua kekuatan dikumpulkan untuk menghancurkan kelompok serigala darah di domain tersebut. Departemen Perang Singa Laut juga merupakan kekuatan menengah di aliansi Z9 yang dipimpin oleh Departemen Perang Singa. Departemen ini sangat kuat, setidaknya jauh lebih kuat dari Departemen Perang Serigala Besi dan Departemen Perang Feiyu, dan pada dasarnya sama terkenalnya dengan Perang Dalu. Departemen, ada 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar tingkat 9 di Departemen Perang Singa Laut, dan ada juga 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik tingkat Tao yang tersembunyi di Departemen Perang Singa Laut. Tentu saja, ada yang lebih kuat di tingkat alam kematian guru Tao. Misalnya, hanya ada 2 guru Tao yang berada di tingkat alam kehidupan. Yang satu berada di tahap tengah dan yang lainnya berada di tahap akhir. Sama saja, orang-orang kuat teratas yang tersembunyi di zona perang manapun di dunia saat ini, seperti mereka yang berada di level Dao Master, tidak akan pernah lahir sampai saat-saat terakhir. Di satu sisi dibatasi oleh aturan yang ditetapkan oleh wali aturan. Di sisi lain, itu juga merupakan pilihan orang-orang kuat yang tersembunyi itu. Pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Master Tao semuanya bersembunyi. Di satu sisi, mereka mundur dengan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang tingkat Raja Manusia atau alam hidup tingkat puncak. Lagi pula, jika mereka muncul dan mati dalam pertempuran, seluruh departemen perang mereka akan hancur. Apalagi belum lagi sudah ada berita yang disebarkan di kubu Rule Guardian. 5 hari kemudian, di pemakaman Departemen Perang di persimpangan benua timur dan barat dunia, domain Kaisar Sejati pertama akan dibuka. Pembukaan domain Kaisar Sejati mengandung peluang besar. Bahkan jika Anda adalah seorang guru Tao yang kuat, selama Anda tidak mati dan mendapatkan sedikit keuntungan di dalamnya, Anda bisa selangkah lebih dekat. Jadi pada saat ini, lebih dari separuh dari 7 atau 8 guru Tao di Departemen Perang Singa Laut telah mulai mundur, bersiap untuk meningkatkan segalanya ke tingkat tertinggi dan mempertahankan kekuatan tempur mereka dalam 5 hari, masuki alam Kaisar Sejati. Jadi, 2 jam yang lalu, perintah datang dari Paviliun Dahuang Departemen Perang Singa Laut. Dalam 5 hari, semua orang kuat di Departemen Perang Singa Laut tidak diizinkan keluar. Tidak ada masalah yang diperbolehkan. Semua orang kuat di atas tingkat Kaisar telah sepenuhnya siap dan menunggu pembukaan alam Kaisar Sejati di pemakaman Departemen Perang dalam 5 hari. Jadi saat ini, berdasarkan semua hal di atas, para pejabat tinggi Departemen Perang Singa Laut sedang sangat pusing karena terlalu banyak hal yang terjadi. Tapi sekarang setelah mereka menutup seluruh wilayah udara Departemen Perang Singa Laut dan perbatasan garis pantai, mereka merasa sangat lega. Sekarang mereka tidak ingin melakukan apapun terhadap dunia luar, mereka hanya menunggu pembukaan domain Kaisar Sejati di pemakaman Departemen Perang dalam 5 hari. Terutama kelompok orang kuat terkemuka yang bertanggung jawab memblokir perbatasan pantai Departemen Perang Singa Laut, dan orang kuat yang bertanggung jawab atas alam kematian tingkat Tao di sini, mereka semua menghela nafas lega. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan oleh para ahli terkemuka di Departemen Perang Singa Laut. Meskipun Departemen Perang Tianxia tidak akan menangani mereka sekarang, namun tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka. Tapi sekarang di medan perang ekstrateritorial, kekuatan tingkat penguasa tertinggi yang sebenarnya, Kuyu Tianshan ada di sini. Departemen Perang Singa Laut pada pukul 3 sore waktu bagian timur, sekelompok orang kuat yang mempertahankan pantai timur Departemen Perang Singa Laut sedang berjemur dan beristirahat di tepi pantai. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di permukaan laut di kejauhan. Setelah sekelompok bayangan hitam muncul, mereka bergegas menuju tepi laut Departemen Perang Singa dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Apa itu? Saat berikutnya, seorang prajurit tingkat raja dari Departemen Perang Singa Laut di pantai bertanya dengan cemberut. Saat berikutnya, pedang panjang hitam datang langsung dari laut dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan menembus langsung ke dadanya. Tidak, serangan musuh, serangan musuh. Baru setelah pembangkit tenaga listrik tingkat raja mati, orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut di pantai bereaksi. Tepat ketika orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut baru saja selesai mengaum, 4 wakil kepala istana dari Kuil Tianshan, An, Zan, Lu, dan Mi, adalah orang pertama yang mendarat di pantai Departemen Perang Singa Laut. Di belakang mereka ada lusinan ahli tingkat kaisar dari Tianyi hingga Tianwenti.
Mi berjalan menuju prajurit tingkat raja dari Departemen Perang Singa Laut yang baru saja tertusuk pedang panjang, dan mengeluarkan pedang panjang hitamnya. Dia menjilat bibirnya dan melihat ke arah orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut yang sangat ketakutan dan melarikan diri di kejauhan, dan berkata dengan senyuman garang, Departemen Perang Singa Laut. Apakah kamu siap untuk kehancuran? Kali ini, orang-orang kuat di kuil surga tidak memilih metode serangan diam-diam, tetapi langsung mendarat dengan kekuatan dan menyerang Departemen Perang tingkat tinggi di dunia secara langsung. Bab 368. Tian, Kuil Tian. Tidak, tolong informasikan ke markas secepatnya. Kuil Tian sedang menyerang. Beritahu Paviliun Dahuang. Orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut di Pantai Meraung kaget satu persatu tidak datang. Tetapi Kuil Tianshan ada di sini, dan sampai batas tertentu, Kuil Tianshan adalah kekuatan di medan perang di luar wilayah. Kuil Tian. Saat berikutnya, di pangkalan pertahanan di pantai Departemen Perang Singa Laut, ada 7 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, termasuk 1 kaisar tingkat 9, 2 kaisar tingkat 8, dan 4 ahli tingkat menengah tingkat kaisar. Orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut tingkat awal muncul. Wajahnya langsung menjadi sangat gelap, dan matanya dipenuhi sedikit ketakutan dan keterkejutan. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, saat berikutnya, Tuan Xing muncul di depan mereka dengan kemeja hitam. Setelah Tuan Xing muncul, aura kaisar tingkat 9 di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya dalam sekejap, dan kemudian dia menyerang dengan pedang. Boom! Setelah suara keras keluar, benteng di bawah Departemen Perang Singa Laut langsung terbelah dua oleh pedang Tuan Xing. Selain itu, orang kuat di tingkat awal kaisar juga dibacok sampai mati oleh Tuan Xing di tempat. Pada akhirnya, prajurit tingkat kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Singa Lautlah yang menangkap cahaya pedang Tuan Xing dan menyelamatkan orang-orang di belakang mereka. Anda tahu, Tuan Xing, kekuatannya tidak bisa ditingkatkan, tapi pengalaman bertarungnya, berbagai fondasi, intuisi bertarung, dan lainnya. Semuanya kelas 1. Bagaimanapun, Tuan Xing juga merupakan orang yang mewarisi warisan dari sekte tingkat kaisar tersembunyi paling kuat di wilayah Perang Tianxia. Saat ini, begitu Tuan Xing menerobos, dia secara alami akan menjadi kelompok orang kuat teratas dengan pengalaman tempur paling praktis. Sampai batas tertentu, efektivitas tempur Tuan Xing saat ini bahkan lebih tinggi daripada 4 wakil penguasa istana kuil surgawi yang belum menembus kaisar sejati tingkat ke-9. Kamu, siapa kamu? Pada saat ini, orang kuat tingkat kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Singa Laut, yang mengambil pedang dari Tuan Xing, memandang Tuan Xing dengan mata serius, penuh dengan ekspresi serius. Ketakutan pada Tuan Xing di dalam hatinya. Dia merasa dia tidak bisa menghadapi Tuan Xing sendirian. Tuan Xing menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Kuil Surgawi, pemimpin pasukan. Pemimpin kuil memanggil saya, Tuan Xing. Saat berikutnya, setelah Tuan Xing selesai berbicara, ruang di sekitarnya berfluktuasi beberapa kali, dan kemudian 4 wakil kepala istana dari Kaisar Sejati Kuil Surgawi tingkat ke-8, An, Zan, Bunuh, dan Mi, semuanya muncul di sebelah Tuan Xing. Ikuti Pak, artinya saya ingin membantu Tuan Xing bertarung bersama. Namun Tuan Xing saya harus mengambil tindakan beberapa kali, kalau tidak, bagaimana saudara-saudara di bawah ini bisa meyakinkan saya? Lu mengerutkan kening dan berkata kepada Tuan Xing, Tuan Xing. Tuan Xing tersenyum dan memandang orang-orang dari Departemen Perang Singa Laut yang berdiri jauh di seberangnya dan berkata, jangan khawatir, bunuh mereka, saya. Itu cukup. Oke, Lu dan yang lainnya tidak berkata apa-apa lagi, tetapi berlari menjauh, karena menurut perasaan mereka, ada gelombang kuat yang datang di kejauhan saat ini. Pada saat ini, setelah An, Zan dan yang lainnya pergi, orang kuat tingkat kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Singa Laut menghela nafas lega. Dia menatap Tuan Xing dan berkata, kamu sangat murah hati. Petik 2. Tuan Xing tersenyum dan berkata, tidak, saya tidak pernah bergantung pada orang lain. Saya selalu sadar diri. Saya menyerah untuk mewarisi sekte tingkat kaisar beberapa dekade yang lalu. Itu karena kesadaran diri saya. Dan hari ini, saya merasa bahwa aku bisa melakukannya dengan membunuhmu. Bunuh. Setelah Tuan Xing selesai berbicara, cibiran di wajahnya langsung mereda. Dan kemudian dengan gerakan sosoknya, dia bergegas menuju 6 prajurit tingkat kaisar dari Departemen Perang Singa Laut di seberangnya. Yang aneh adalah ketika Tuan Xing bergegas maju, sosoknya terbelah menjadi 6, berubah menjadi 6 Tuan Xing, dan bergegas menuju orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut. Puff puff puff. 3 suara tajam terdengar berturut-turut. Saat berikutnya, ketika tuan orang itu telah menjadi 3 mayat, kemudian semua sosok bergabung menjadi 1, Tuan Xing, dan terus bertarung dengan Kaisar tingkat 9 dan 2 Kaisar tingkat 8 dari Departemen Perang Singa Laut. Pada saat ini, lebih jauh lagi, 4 wakil kepala aula kuil Tianshan, An, Zan, Lu, dan Mi,
masing-masing membawa beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, selusin pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dan singa laut yang datang untuk menyelamatkan dari prajurit tingkat kaisar dari Departemen Perang bertabrakan secara langsung. Di pantai, semakin banyak tentara lapis baja berat dari kuil surga yang mendarat. Setelah mereka mendarat, mereka berubah menjadi gelombang hitam dan bergegas menuju orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut yang bergegas menghentikan mereka. Untuk sementara waktu, pantai Departemen Perang Singa Laut langsung diwarnai merah darah. Di bawah, sekelompok tentara dari kuil surgawi sedang bertempur, dan karena ada begitu banyak orang kuat di kuil surgawi dan legiunnya sangat elit, segera setelah kedua belah pihak bersentuhan, ribuan legiun dari Singa Laut Departemen Perang kewalahan. Membunuh dengan gila-gilaan dan mundur. Mengenakan kemeja hitam dan memegang palu godam di satu tangan, sosok tinggi Kaisar Hitam digantung di atas medan perang para prajurit kuil surga. Kali ini kami datang untuk menyerang Departemen Perang Singa Laut. Terus terang, para prajurit kuil surgalah yang melatih pasukan mereka. Mengambil inisiatif menyerang markas perang besar di satu istana adalah pertama kalinya dalam sejarah. Saat berikutnya, jauh di dalam garis pantai Departemen Perang Singa Laut, di pegunungan, aura alam kematian tingkat Master Tao tahap pertama tiba-tiba muncul. Aura seorang guru Tao langsung memenuhi udara. Kuil surgawi, berani sekali. Beraninya kamu menyerang Departemen Perang Singa Laut kami. Dari kuil Tianshan saat ini. Jadi begitu dia muncul, dia berlari menuju Kaisar Hitam. Huff, kamu berani mengucapkan kata-kata arogan bahkan di tahap awal kematian. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Saat berikutnya, Kaisar Hitam mendengus dengan jijik, menggerakkan tubuhnya, memegang palu godam, dan berkata kepada patung itu. Departemen Perang Singa Laut, orang-orang kuat di tahap awal alam kematian tingkat utama bergegas mendekat. Kaisar Hitam saat ini berada di puncak Kaisar Sejati tingkat ke-9, dan dia telah mewarisi cara Kaisar Sejati, Dewa Perang Kuno. Hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa membuka jalan menuju Kaisar Sejati. Bahkan sekarang, Kaisar Hitam masih memiliki kekuatan tempur seorang guru Tao di tahap tengah kematian. Pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao dari Departemen Perang Singa Laut yang baru saja tiba. Setelah merasakan aura Kaisar Hitam, muridnya tiba-tiba menyusut dan dia ingin mundur. Tapi sudah terlambat. Saat berikutnya, palu godam Kaisar Hitam muncul tepat di atas kepalanya. Ledakan. Setelah suara keras yang menggemparkan surga, orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut, yang berada di tahap awal alam kematian Tao, terlempar ke belakang dengan ganas wajah langsung berubah. Tidak mungkin. Kamu bukan seorang guru Tao. Lalu bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Ini tidak mungkin. Guru Tao dari Departemen Perang Singa Laut memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tapi Kaisar Hitam tidak memberinya penjelasan apapun. Dalam sekejap, kekuatan bertarungnya sudah mencapai kekuatan penuh. Mereka menyerang prajurit tingkat Tao yang kuat dari Departemen Perang Singa Laut yang berada di tahap awal alam kematian. Saat ini, garis pantai timur Departemen Perang Singa Laut telah dilalap api perang. Ada medan perang di mana-mana, dan orang-orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut jatuh setiap menit dan setiap detik. Namun di antara orang-orang kuat di kuil surgawi, tidak satupun dari mereka yang tewas sejak awal perang hingga sekarang. Karena mereka semua memakai baju besi berat yang mampu menahan serangan ahli tingkat kaisar tertinggi. Pada saat ini, kepala petugas kuil surgawi, 5 wakil kepala istana, 20 pengawal pribadi kepala istana, dan 3.000 prajurit tertinggi semuanya dikirim untuk berperang. Gunakan darah orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut untuk melatih pasukan Anda. Di langit di atas medan perang, Xiao Tians, penguasa kuil surga, berdiri di tengah angin dengan kemeja hitam. Angin laut yang sejuk menerpa pipi Xiao Tians, tetapi Xiao Tians sendiri tidak bergerak. Dia bertahan. Ya, jika ini hanya pertahanan garis pantai di sini, tidak akan ada orang yang layak untuk bertarung secara pribadi dengan Xiao Tians. Faktanya, Xiao Tians terkejut hanya dengan fakta bahwa pihak lain sebenarnya menyembunyikan orang kuat tingkat Master Tao di tahap awal alam kematian di sini. Lagi pula, dalam database intelijen Departemen Perang Tianxia dan Kuil Tianshan, tidak banyak pakar tingkat Tao di seluruh Departemen Perang Singa Laut. Departemen Perang Singa Laut sama seperti Departemen Perang lainnya. Ada juga kekuatan besar yang bersembunyi di wilayah tersebut, yang diam-diam menekan nasib Departemen Perang Singa Laut. Kekuatan utama Departemen Perang Singa Laut adalah Paviliun Dahuang. Didirikan di Gurun Gobi di pusat Departemen Perang Singa Laut. Ini berisi semua pembangkit tenaga listrik tingkat Master Dao dari Departemen Perang Singa Laut, serta beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Lama. Pembangkit tenaga listrik tingkat Master Dao dari Departemen Perang Singa Laut yang berperang melawan Kaisar Hitam saat ini adalah pembangkit tenaga listrik di Paviliun Dahuang.
Paviliun Dahuang setara dengan Gunung Suci di Departemen Perang Singa Laut, setara dengan Istana Utara Jauh di Departemen Perang Beruang Besar, dan setara dengan Akademi Seji di Departemen Perang Tianxia. Mereka tidak berada di pihak Departemen Perang Tianxia. Namun bagi Departemen Perang Singa Laut, Paviliun Dahuang sebenarnya diam-diam menguasai semua yang ada di Departemen Perang Singa Laut. Namun di medan perang saat ini, Paviliun Dahuang hanya mengirimkan pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Tao. Oleh karena itu, kekuatan seperti itu tidak sebanding dengan tindakan Xiao Tians. Bagaimanapun, Xiao Tians sekarang memiliki kekuatan tempur yang menakutkan di tingkat akhir Master Tao dan telah menjadi orang yang benar-benar kuat di dunia. Tuan Kuil Surgawi, Departemen Perang Singa Laut kami bersedia memberi kompensasi kepada Kuil Dewa Surgawi, dan mohon mundur. Tolong beri kami kesempatan untuk bernegosiasi dengan damai. Guru Tao yang kuat dari Departemen Perang Singa Laut dikalahkan oleh Kaisar Hitam. Dia mundur dalam kekalahan, dan setelah bertarung sebentar, dia sudah terluka parah oleh Kaisar Hitam. Bagaimanapun, metode bertarung Kaisar Hitam adalah dia tidak peduli, dia tidak menahan sama sekali, dan kekuatan bertarungnya berada pada kekuatan penuh sejak awal. Xiao Tians, yang berdiri dengan tenang di udara, tersenyum tipis pada Guru Tao dari Departemen Perang Singa Laut di kejauhan dan berkata, "Coba tebak mengapa saya datang untuk menyerang Departemen Perang Singa Laut Anda." Wajah prajurit tingkat Tao dari Departemen Perang Singa Laut tiba-tiba berubah, dan dia dipukul oleh palu Kaisar Hitam di dada untuk sesaat. Segera, seluruh tubuhnya jatuh dengan keras dari udara, langsung menabrak benteng pertahanan. Kaisar Hitam mengangkat palu godam dan mencibir, "Kamu berani terganggu saat bertarung denganku, dan kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Bunuh!" Kaisar Hitam mencibir, dan kemudian tubuhnya berkedip, dan tubuhnya jatuh dengan cepat dari udara. Master Tao dari Departemen Perang Singa Laut di darat hampir mengangkat kepalanya ketika kepalanya dipukul langsung oleh palu godam Kaisar Hitam. Tidak mengherankan, dia yang berani memukul Kaisar Hitam dengan kepalanya langsung terbunuh di tempat. Pada titik ini, pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Master Dao yang bertanggung jawab atas pertahanan garis pantai timur Departemen Perang Singa Laut telah jatuh. Pada saat yang sama, di sisi Tuan Xing mengayunkan pedangnya dengan wajah pucat, dan memenggal kepala orang kuat tingkat Kaisar tingkat 9 dari Departemen Perang Singa Laut yang melawannya. Di tanah di kaki Tuan Xing, dua orang kuat dari Departemen Perang Singa Laut tingkat 8 yang mengepungnya telah lama berubah menjadi dua mayat. Demikian pula, lebih jauh lagi, di medan perang di sisi 4 wakil penguasa Istana Kuil Surga, semua ahli tingkat Kaisar tingkat menengah dan tinggi yang berperang melawan mereka juga tewas di sini. Dia dan Zan bergabung untuk membunuh ahli tingkat Kaisar tingkat 9 kedua yang bertanggung jawab atas Departemen Perang Singa Laut di sini. Hanya dalam 3 atau 4 menit, semua kekuatan pertahanan utama Departemen Perang Singa Laut di pantai timur dimusnahkan. Kemudian di medan perang di darat, di Departemen Perang Singa Laut, tidak ada seorang pun yang selamat, dari Dewa Perang hingga Raja Surga, hingga ahli tingkat Kaisar, dan mereka semua terbunuh di tempat. Adapun sisa anggota Legiun Departemen Perang Singa Laut yang bahkan belum mencapai level Dewa Perang, mereka menjatuhkan senjatanya dan melarikan diri ke pedalaman dengan gila-gilaan. Tetapi bagi para prajurit biasa itu, orang-orang kuat dari Kuil Surga tidak mengejar mereka. 3 menit. Hanya dalam 3 menit, pertarungan frontal ini berakhir. Sesaat kemudian, Kaisar Hitam, Tuan Xing, Zan, pembantaian, penghancuran, dan sekelompok pemimpin tertinggi Kuil Surgawi berkumpul di depan Xiao Tians. Tuan Istana, semua orang berteriak kepada Xiao Tians, menunggu instruksi selanjutnya. Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, tapi karena ini adalah pelatihan, selanjutnya kita bisa bubar." Kaisar Hitam, menurut gaya perilaku Departemen Perang Singa Laut di masa lalu, karena mereka menyembunyikan pembangkit tenaga listrik tingkat Tao di garis pantai timur, maka seharusnya ada beberapa di 3 sisi lainnya, tetapi setelah berita itu tersebar, pembangkit tenaga listrik tingkat Master Dao itu mungkin berkumpul untuk mencegah kita mengalahkan mereka secara individu, tetapi tidak masalah, carilah kematian tingkat Master Dao itu. Pembangkit tenaga listrik dunia tersembunyi di luar. Pertempuran rahasia untuk membunuh, kalian berempat akan mengikuti Tuan Xing, mengikuti pengaturan perang Tuan Xing, dan membunuh takdir nasional Departemen Perang Singa Laut. Xiao Tians mengeluarkan perintah satu demi satu dengan tenang. Setelah dia menyelesaikan instruksinya, semua orang kuat di Kuil Surga segera mengambil tindakan. Dan ketika semua prajurit dari Kuil Tianshan sedang menuju markas Departemen Perang Singa Laut dari segala arah, Xiao Tians sendiri pergi ke Paviliun Dahuang jauh di dalam Departemen Perang Singa Laut. Makna Xiao Tians juga sangat sederhana. Anda, orang-orang berkuasa di Paviliun Dahuang, tidak perlu keluar untuk mencari saya. Dan momen ini terjadi tepat setelah orang-orang kuat dari Kuil Surga mulai mengambil tindakan. Setelah menerima kabar bahwa garis pertahanan pantai timur telah ditembus,
terjadilah gelombang besar di markas besar Departemen Perang Singa Laut. Bersambung.